ngomongin kita nih keturunan palsu. Yuk tes DNA yuk. Yuk. Gas yuk. Gas. Di mana sebutin tempatnya, waktunya. Bayarin tapi lo yang ngomong gue palsu. Sekarang lo yang bayarin ya. Gas. Kapan di mana? Yuk lah, kuy. Ada beberapa orang yang juga sedia untuk membayarkan kalian tes DNA. Ada. Ya. Nih, coba kita dengarkan seperti apa pernyataannya. Mas Asyidi. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. 28 ya. Yang bener Ana 38. Yang bener 38. 29. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. 28, 38, 29, 33. Mas Asyidi idhasya kasyira. Sekarang saya ingin ngajak kalian berpikir. Di video ini saya ingin mengajak kalian berpikir terkhusus kepada kalian yang selama ini mau saja percaya kepada Habib Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Kita di sini bukan mengingkari zuriyah Nabi, tapi hanya mempertanyakan, benarkah Ba'alawi ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW? Nyambung begitu. Ya, karena apa? Banyak sekali kejanggalan di antara mereka ini. Bukan cuma kejanggalan, keanehan dari keanehan mulai terpampang dari oknum-oknum habaib ini. Ada oknumnya yang jadi dobol, ada oknumnya yang jadi tukang dawir, ada oknumnya yang menjadi agen Zionis, ada juga yang menjadi pencari makam keramat, ada juga di antara mereka ini yang menjadi ahli dongeng khurafat. Lengkap. Ya, sangat-sangat lengkap. Bahkan hurafatnya gak nanggung-nanggung teman-teman. Mampu memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Menurunkan rantai emas, hujan susu. Bahkan yang lebih parah lagi, bisa keluar masuk ke surga. Sampai-sampai pasir dari surga itu mereka bawa ke dunia. Kasih plus, keprok atuh. Dan di sini teman-teman, kenapa kita semakin ragu kalau mereka ini adalah bukan zuriyah Nabi Muhammad? Karena melihat dari pernyataan Bahar Smith yang disanjung-sanjung oleh imam besar habaib, yaitu Habib Rizik Syihab, disanjung-sanjung, dielus-elus, dipuji-puji, bahkan mengaku sebagai guru dan murid. Tetapi di sini guru dan murid ini tidak kompak, yang dimana gurunya mewajibkan tes DNA bagi siapapun yang ngaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad atau habaib, lalu muridnya mentolol-tololkan orang yang mewajibkan tes DNA. Hebat kan? Hebat. Begitulah kita di Indonesia ini teman-teman. Melihat orang-orang yang sejatinya mereka ini hanya jago di dalam mendoktrin umat untuk gulu kepada mereka, sedangkan ilmunya apa? Bagaimana ada orang yang bercerita tentang Allah, kelak siapapun yang membaca surah Yasin di malam ini, di malam-malam tertentu dengan jumlah sekian, maka nanti di akhirat akan Allah bangunkan istana, dan di istana itu ada 9 kamar, dan di antara 9 kamar itu ada 9 kasur, dan di antara 9 kasur itu ada bantal, dan di bantal-bantal itu ada ribuan bidadari. Kata siapa? Kata Bahar Smith. Telah menisbahkan sesuatu kepada Allah. Dan ini seharusnya ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya tantang Bahar Smith untuk mendatangkan dari mana dalil ini. Dan sampai sekarang dia tidak berani menjawabnya. Dan muhibbinnya kemana? Muhibbinnya Bahar Smith ini yang dari kemarin mengolok-olok saya, ya, nyerang-nyerang saya. Kenapa kalian tidak mampu mendatangkan itu dari mana? Minimal belalah Bahar Smith itu dengan ilmu. Tunjukkan dalil itu dari mana. Satu habaib yang bahlul lebih mulia daripada 90 atau 70 kiai yang alim. Itu dari mana? Mengerikan sekali. Sungguh-sungguh mengerikan. Dan di sini mari kita simak satu video yang dimana membuat kita semakin ragu bahwa mereka ini benar-benar zuriyah Nabi. Ditentang tes DNA tidak mau. Padahal sudah banyak di antara mereka ngaku minum darah Nabi Muhammad. Allah, faedahnya ada rambut Nabi itu untuk tes DNA. Makanya monggo tes DNA. Video ini bukti penipuan Bahar bin Smith tentang nasab. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. 28 ya. Terus habis itu diklarifikasi kalau waktu itu lagi bangun tidur. 128. Yang bener Ana 38. Yang bener 38. Bukan 28. Oke. 29. Oke. 28, 38, 29. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan
Ketiga Tuh sambil baca data dia teman-teman. Datanya ada di HP yang dia pegang. Artinya ini datanya valid. Mungkin karena sudah pegang data. 33, ke-33 33. 28, 38, 29, 33. dari Nabi Muhammad SAW. Tuh, dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Bagaimana? Makanya kalian itu mengharamkan tes DNA. Jangankan tes DNA. Dari segi silsilah saja kalian begini. Menghitungkan kalian generasi keberapa pun kalian seperti ini. Gak usah ke tes DNA. Dari sini saja sudah rancu kalian. Pantas saja Najwa Shihab itu darahnya atau DNA-nya bukan ke Arab Saudi. Tapi ke Bangladesh, Pakistan, Afrika, Asia. Hanya 3% kurang lebih ada Timur Tengahnya. Makanya kalian takut untuk tes DNA. Ada fakta yang kalian takutkan di situ tampil. Ya Allah. Kawan dari Ba'alawi yang saya respect ini yaitu Babeh Aldo. Babeh Aldo kan juga habaib, tapi beliau tidak mau dipanggil habaib. Dan juga beliau tidak muluk-muluk seperti habib-habib lainnya. Ya, nggak muluk-muluk. Saya masih respect kepada Babeh Aldo. Dan panutan saya kalau habaib, Habib Salim Al-Mukhdar. Itu habib panutan saya, teman-teman. Bukan Bahar Smith. Sekarang coba kita kalkulasi. Kalau kita memikirkan generasi dari manusia ini lahir, teman-teman, atau menikah atau punya anak, berkisaran di antara umur 20 sampai 25 tahun. Kalau di zaman modern ini, kita bisa melihat orang yang umur 20 sampai 25 tahun itu sudah menikah. Pasti punya anak dalam waktu 20 sampai 25 tahun itu. Artinya, kalau selama umur orang itu 25 tahun sudah menikah, dalam 100 tahun itu ada 4 generasi yang lahir. Lalu bagaimana kalau ada yang menikah muda? Umur 16 tahun sudah menikah, 17 sudah menikah, lalu punya anak. Artinya apa? Dalam 100 tahun bisa ada 5 sampai 6 generasi. Kalau dikali 10 sudah 50 generasi. Itu kalau 5. Sudah 50 generasi. Tambah lagi 400 tahun. Berapa? Makanya kemarin saya menyebutkan harusnya habaib Ba'alawi ini bukan generasi ke-38. Tapi bisa dibilang generasi antara 60 sampai 70 generasi. Di situ harusnya. Bukan 38 ya. Ya Allah. Apalagi 28, 29, 33, 38. Kerancuan inilah yang membuat kita itu ragu kalau kalian benar-benar cucu Nabi Muhammad SAW. Terus ada juga tanggapan lucu dari seorang habaib yang dimana dia katanya berani untuk melakukan tes DNA. Tapi apa? Bayarin. Boleh kalau begitu. Ada beberapa orang yang juga sedia untuk membayarkan kalian tes DNA. Ada. Ya, nih coba kita dengarkan seperti apa pernyataannya. Buat teman-teman yang selama ini ngajakin tes DNA, terus apalagi ya ngomongin kita nih keturunan palsu. Yuk tes DNA yuk. Yuk. Gas yuk. Gas. Di mana sebutin tempatnya, waktunya. Bayarin tapi lo yang ngomong gue palsu. Sekarang lo yang bayarin, ya. Gas. Kapan di mana? Yuk lah, kuy. Oke, ini berani ya. Habib ini berani untuk melakukan tes DNA. Coba kita simak seperti apa jawabannya. Pada Suka TV akan menggelar tes DNA gratis, terbatas hanya untuk 6 orang. Tuh. Bahwa tes DNA ini ditujukan untuk Anda yang penasaran terhadap DNA Anda. Ya. Tapi terbatas ya, ini hanya 6 orang. Baik itu dari Zuriah Wali Songo, atau Kesultanan, atau Ba'alawi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti tim Pada Suka TV akan melakukan verifikasi data, dan ini harus kami lakukan. Kemudian verifikasi data, kemudian nanti pengambilan sampel dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang tertantang dan mau, syaratnya adalah salah satunya adalah ikhlas penuh kesadaran. Ya. Tidak ada paksaan. Betul. Buat Yuk, segera yuk tes DNA. Jangan ada halal haram lagi ya. Untuk mencari kebenaran wajib ya, wajib kalian itu. Aduh. Allahu Akbar. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya bagikan kepada kalian. Semoga kita berpikir, semakin berpikir dan semakin waras dan sembuh tentunya dari doktrin-doktrin kullu oleh para oknum habaib.